bayarannya pasti, halalnya insya Allah. Buat saya itu nggak masalah. Iya. Daripada halalnya pasti, bayarannya insya Allah. Nah itu malah deg-degan saya. Saya serius, itu malah deg-degan. Makanya saya pakai ilmu-ilmu pasti aja, karena kebetulan saya orang eksak ya. Iya. Walaupun saya sekarang pelawak, tapi saya orang teknik yang pakai logika ya. Karena saya memang bakat ya, melawak itu bakat. Masa? Bener serius. Banyak orang yang nggak tahu saya mau bakat melawak itu sejak SD. Karena dulu waktu SD Bu Tia, kalau saya terima rapot, kalau saya tunjukkan ke orang itu lihat nilai rapot saya langsung ketawa Bu. Itu saya belum ngomong loh Bu. Baru lihat rapot saya udah ketawa. Disitulah saya sadar, mungkin bakat saya melawak. Orang baru lihat rapot saya aja udah ketawa. Wah ini, makanya saya tingkatkan Bu. Semakin tahun orang harus semakin terbahak-bahak melihat tertawa. Sampai SMP, SMA, wah cuma nggak didukung orang tua. Karena nilai rapot ini kalau saya tunjukkan bapak ibu saya tunggu lama nggak ketawa-ketawa. Saya malah dimarahin. Jadi beliau nggak mendukung bakat saya melawak. Makanya awal melawak saya sempat backstreet dulu. Backstreet, berarti nilainya jelek kalau itu. Oh nilai jelek gimana? Masa? Matematika IPA saya nggak sombong. 9, 10, 9, 10, rata-rata gitu. Memang pinter dari dulu. Teman-teman 100. Ya, kamu jangan. Berarti nggak pinter. Nggak pinter kamu jangan. Mohon maaf. Ini 2 orang Bu, ini Bu Tiani Pak, jadi ini beda kualitas. Ini saya bukan mau membeda-bedakan ya. Ini memang beda kualitas. Apa? Kamu jangan sombong sekolah. SD kamu tempuh berapa lama? SD walaupun nggak pinter ya, nggak naik 6 tahun. SD 6 tahun kok sombong, itu jauh di bawah standar. Standar segitu Pak. Saya SD, itu kalau jalan kaki paling 20-25 menit nyampe. Kalau naik sepeda 7-8 menit. Kamu 6 tahunnya baru nyampe SD. Kamu nyasar kemana? Ini mohon maaf, kamu kalau SD nyampe 6 tahun, itu kamu masuk sekolah langsung lulus loh itu. Itu lama perjalanan. Yang Bapak hitung tadi lama perjalanan, saya lama pendidikan. Loh kan saya memang kamu tempuh berapa lama, bukan lama pendidikan yang beda kualitas. Orang pendidikan yang nggak dihitung nggak itu Pak. Orang kok sombong, orang dibilang orang kalau beda kualitas nggak bisa dipaksa, kelihatan. Karena saya itu kenapa saya deket dengan Damri karena profesi bapak saya dulu. Apa? Dia pernah cerita. Ini tadi begitu ditelepon Damri pun langsung gitu. Enggak, awalnya saya ditelepon Mas Agus itu, wah saya bilang, wah nggak bisa tanggal ini disebut ngisi acara, wah nggak bisa saya bilang. Nggak bisa. Ini nggak bisa orang lain, harus saya ini. Akhirnya dikabulkan. Gitu. Tapi selain itu memang karena bapak saya dulu berkaitan dengan Damri, bis. Bapak saya dulu kan sopir. Oh sopir, ya. Kebetulan bapak saya pekerjaannya sopir. Antar kota. Antar penumpang, ngapain nganterin kota? Nganterin penumpang. Maksudnya nganter penumpang antar kota. Nganter penumpang antar kota. Ya pengantar penumpang ya penumpang aja, ke kotanya nggak usah dianterin. Yang nganter penumpang. Lah iya nganter penumpang. Kota itu nggak pindah. Iya tahu. Dianterin. Paham. Berarti supir dulu bapaknya. Supir. Kalau kerja supir. Tapi kalau di rumah. Tiap hari berarti nyopir. Oh tiap hari. Ada liburnya juga. Di rumah. Kalau di rumah bapak saya penumpang. Penumpang? Karena kalau di rumah bapak saya nggak nyetir. Yang nyetir? Disetir ibu saya. Bapak saya kalau di rumah itu disetir ibu saya. Nurut ya? Nurut ya? Oh iya. Padahal ibu saya tahu saya nggak punya SIM tapi bisa nyetir hidup bapak saya. Di rumah? Di rumah. Oh luar biasa. Iya. Tapi bapak saya itu orangnya apa? Semangat, pekerja keras dan itu nurun ke saya. Kerja kerasnya? Disetir istrinya tadi. Saya juga disetir istri. Loh, Pak, saya bukan turunan Bapak, turunan dari bapaknya Bapak. Kok saya juga disetir istri saya, Pak? Mungkin istrimu itu yang turunan ibu saya. Siapa tahu? Loh, berarti kamu ipar-iparan sama saya. Disetir ya sama ibu. Tapi memang bis itu adalah salah satu angkutan yang unik menurut saya, Pak. Ya dulu waktu mahasiswa awal
kuliah juga itu. Dulu kalau mau pulang kampung, saya kuliah di Surabaya, saya pulang kampung di Mauspati di Magetan kan naiknya bis dulu. Bis. Itu saya tuh apalagi kalau lebaran itu wah. Sekarang kan transportasi sudah canggih sudah banyak. Kalau dulu zaman itu ya, yang namanya nunggu bis tuh ya ampun. Saya pulang 5 jam saya nggak dapet. Emang nggak ada bus lewat? Ada, tapi full. Kok nggak naik? Penuh semua. Kok penuh? Wah, setiap penuh saya lihat, wah full AC. Aduh penuh ini bis. Lewat lagi full AC. Aduh, dari tadi kok nggak ada yang nggak full gitu kan? Full AC itu maksudnya ada AC-nya. Full itu kan penuh. Penuh. Kalau full penumpang? Penuh penumpang. Nah, itu full AC. Berarti isinya AC semua itu penuh. Makanya saya nggak berani naik. Waduh penuh. Ini ngangkut AC bisa. Full AC itu bukan itu. Gitu ya. Makanya tapi, itulah transportasi. Transportasi. Kemana aja Pak? Tapi padahal menurut saya untuk bis itu kan nggak bisa pakai AC ya Bu Tia ya. Bisa dong dikasih. Oh nggak bisa. Bis itu harus B1. Umum, kalau A itu kan untuk roda 4 yang di bawah 3.500 ton. Kalau C itu untuk roda 2 ya Bu ya. Iya. Jadi bis itu nggak boleh AC, harus B. B1? B1 umum. Umum ya. Umumnya B1 Pak. Umumnya B1 sih. tapi kok ini kok pakai AC. Tapi bis itu juga enak Pak. Kenapa? Turun kemanapun ya enak. Hebat. Perbedaan alat transportasi hebatnya bis itu. Walaupun sekarang canggih ada pesawat, tetap bis itu ada hal yang unik. Apa uniknya? Kemanapun tujuan penumpang, itu kalau sudah mau nyampe, ditanya turunnya mesti di depan. Itu hanya ada di bis. Kalau naik pesawat? Di pesawat nggak ada, turun di mana, diam aja landing ya turun semua gitu. Iya. Tapi kalau bis mau ke Jogja ya, Jogja Pak. duduk aja begitu dia berdiri, turun mana Pak? Turun depan. Gitu. Yang ke Semarang juga gitu, duduk aja begitu mau nyampe berdiri, turun mana Pak? Turun depan. Tujuannya manapun turunnya di depan. Itu kalau bis. Itulah bis. Walaupun turunnya dari pintu belakang, tetap ngomongnya turun di depan. Padahal dan nggak pernah diprotes sama supir sama ternyata. Katanya tadi turun depan, kok dari belakang nggak ada yang gitu. Itulah toleransi di bis itu tinggi. Luar biasa ya. Nah tepuk tangan untuk angkutan kita. Bis ya. Damri itu singkatan. Singkatan apa Pak? Itu pakai ejaan lama dulu, jawatannya pakai D, makanya D. Jawatan. PPD juga D-nya itu Jakartanya pakai D. Kamu harus tahu. Ejaan lama itu. Ejaan lama. Ya. Jawatan. Dipakai sampai sekarang. Mungkin Bapak Ibu udah tahu kan? Apa Bu? Singkatannya dari. Udah tahu semua dong ya. Nah, saya kira belum tahu. Jadi di sini saya diminta memberi materi. Ya. Ini kita mulai masuk materi nih Pak. Tapi mohon maaf ya sebelumnya, saya diminta memberi materi saya kira kurang pas ya Bu Tia, karena justru saya berdiri di sini itu dalam rangka memenuhi kebutuhan materi Bu. Yuk saya malah diminta memberikan materi itu kan. Maksudnya Bapak ngasih gini loh Pak. Bapak itu kan selama ini diundang kemana-mana ya kan. Ngasih ini, paling enggak di acara ini karena raker ada yang berbobot gitu yang diomongkan. Siap. Ini temanya adalah sinergi productivity. Sinerginya sekali aja. Kan sinergi 4. Iya. Berarti sinergi productivity. Sinergi for productivity. Belum sudah salah. Maksudnya, loh, for itu berapa? Untuk for ya 4 bisa. Lah ya, what the friends are for. Apa itu? Apakah temanmu hanya 4? Nah, itu kan salah. Bahasa Inggris itu enggak apa. Mohon maaf beda kualitas. Apanya beda kualitas? Paling enggak Pak, ada isinya gitu loh Pak. Ya, itu kan mengikuti era ya. Apalagi kemarin selama pandemi itu kita terbantu dengan adanya digital. Iya. Rapat sudah virtual, pakai media Zoom segala macam. Saya itu pelawak mengikuti perkembangan. Saya hadir di sini karena digital. Jadi begitu antara Damri dan manajemen saya secara digit sudah cocok. Nah, saya bisa hadir. Digital. Digit adalah segalanya. Digital. Itu penting. Memasuki era transformasi. Sama. Jadi begitu sudah ditransfer, saya dikasih informasi. Itu transformasi. Dan otomatis terjadilah masa transisi.
Karena ada transferan, kantong saya terisi. Jadi itu sinergi yang saya kira tadi saya sebutkan, sinergi for productivity. Productivity. Bagaimana kita bersinergi ya. Kerjasama. Karena kalau ada acara seperti ini nggak ngundang saya, rasanya ada yang kurang. Kurang apa? Kurang saya, kan saya nggak diundang. Oh iya benar. Tapi yang jelas ini indikasi ya, kalau ada perusahaan punya acara, raker atau ulang tahun perusahaan, ngundang saya, itu berarti indikasi bahwa kinerja dan profitnya meningkat. Itu Bu Tia. Boleh tepuk tangan untuk Damri dan BPD yang ini menunjukkan, itu indikasi. Kalau perusahaan mengundang saya ketika ada acara, itu berarti profit dan kinerjanya bagus. Ya. Karena kalau profit dan kinerjanya belum bagus, kalau ada acara perusahaan paling yang diundang kan kamu. Bapak menghina saya. Itu fakta kan itu. Kemarin ada yang perusahaan kurang bagus juga nggak ngundang saya, Pak. Oh, berarti kamu yang kurang bagus. Harus ditingkatkan. Tetap aja saya yang Jadi kena, intinya ya. itu. Jadi ini harus dibudayakan, Bu. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya BUMN, Yes. akhlak. Akhlak. A, B. amanah. Saya kira Amanah. saya nerusin. Amanah. Amanah. Amanah penting ya memang. Amanah itu sesuatu yang membuat kita dipercaya. Iya. Tadi disampaikan modalnya itu jujur. Tadi saya sempat dengar jujur itu utama. Jujur itu dasar dari amanah. Amanah. Indikasinya apa? Orang amanah itu harus selalu amanah. Iya. Jangan aman nih. Nah, itu mulai lengah. Kalau udah mulai aman nih, nah itu Ya benar. berpeluang terjadi hal-hal yang melenceng. Iya. Makanya harus tetap amanah. Iya. Dan amanah pun harus disambung. Oke. Tadi menghindari aman nih, tapi aman ah. Nah, nggak boleh juga. Jadi amanah, bukan aman ah. Jadi kalau merasa aman, merasa tidak diawasi, makanya akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya jadilah orang yang Kalau gini amanah. termasuk amanah nggak ada, Pak? Saya kan kadang dapat job ini, bayaran. Loh. Kenapa, Pak? Dapat job, dapat bayaran. 5 juta. 5 juta. Terus? Harusnya kan saya kasih istri nih. Harus. 5 juta. Teman saya ambil dulu 1 juta. Baru sisanya saya kasih istri. Beda kualitas memang ya. Kamu job dapat 5 juta. 5 juta. Sebelum kamu kasih istri, kamu ambil 1 juta buat uang laki-laki, Pak. Saya terus terang nggak pernah seperti itu. Saya tidak pernah seperti itu. Nggak pernah ngambil gini. Saya nggak pernah ngambil job kok 5 juta itu nggak pernah. Bapak menghina saya. Bentar, berarti kebanyakan saya ngasih kamu ya? Nah, job 5 juta masih kamu ambil. Berarti harus saya revisi ini. Apanya? Ini selama ini saya ngasih kamu kebanyakan. Untung Bu dia ngomong Bu di sini Bu. Itu perumpamaan amanah tadi berarti bukan seperti itu. Ya harus, makanya amanah itu bisa dipercaya. Istri saya itu saya kasih uang berapapun, saya kasih uang gini set. Gitu. Banyak. Nggak pernah dihitung, nggak pernah. Itu saya terima aja, nggak pernah dihitung karena percaya. Banyak dong. Nggak selembar 100.000, 50.000. Kan kok segini? Nggak, saya ngasihnya saya miringin gitu Bu. Jadi, set ini selembar 100.000 gitu. Iya. Dia nggak pernah dihitung, nerima. Oh saking percayanya. Segini. Kalau pengen tebel lagi diberdiriin uangnya. Itu. Tapi kemarin selama pandemi kan saya 2,5 tahun saya sebenarnya agak bersyukur karena saya nggak pernah kasih uang tunai ke istri Bu. Kenapa? Karena uang kan bisa menjadi media penyebaran virus kan. Nah, terus? Saya bersyukur 2 tahun lebih saya nggak kasih tunai sama istri. Jadi saya pakai sistem cashless. Oh. Jadi kalau istri minta cash saya ngeles. Istri minta cash saya ngeles. Gitu. Silakan dicoba itu. Itu berarti pelit. Pelit gimana ini pelecehan. Saya itu sejak menikah, saya 25 tahun lebih menikah. Hampir tiap hari saya kasih uang sama istri. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Masa? Loh bener. Habis nikah besoknya saya mau kasih hampir. Terus besoknya lagi hampir. Itu tiap hari sampai sekarang 25 tahun hampir terus belum pernah kesampaian. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari itu hampir. Saya tuh ngasih gitu, Pak. Oh kan semua harus dihitung sembarang. Kebutuhan juga? Hah? Kebutuhan istri semua juga? Loh, walaupun saya pelawak, saya bukan sombong, ini bukan sombong, tapi itu prinsip buat saya. Apapun permintaan, apapun kebutuhan istri itu selalu saya cukupi. Semua? Semua. Cukupi? Selalu saya cukupi. Pak minta tas, Pak. Cukup ya, cukup.
iya. Saya selalu cukupi kebutuhan. Pak minta gelang Pak. Sudah cukup. Itu cara mencukupi semua permintaan istri. Iya. Silakan dicoba, itu cukup efektif. Cukup ya? Cukup efektif memang ya. Cukup ya. Itu niat saya mencukupi kebutuhan istri. Karena kalau enggak dibendung kan istri itu saya itu luar biasa. Apa? Loh, hobi belanjanya enggak tanggung-tanggung. Apalagi kemarin pandemi itu online belanja, Bu. Ya ampun, belanja sih enggak masalah. Cuma yang saya sedih itu kalau belanja online begitu kurirnya nganter ke rumah itu kan difoto, Bu. Iya. Bu, saya foto dulu untuk bukti. Saya seminggu bisa 3 kali minim. Sebulan 15 kali lebih. Iya. Ini foto istri saya lebih banyak di handphone kurir itu daripada handphone saya. Bener, ini hampir kita pengen di foto. Iya. Mas, ini Mas, penasaran ya. Saya buka fotonya istri saya semua foto. Mas, hapus Mas, sembarangan. Foto istri saya lebih banyak di situ. Nanti kalau situ dikira saya gimana? Enaknya, tapi itu bersyukur Pak. Kita online daripada suruh nganterin ke mall. Nah, ada satu kebiasaan yang saya catat nih dari Bapak. Kalau ke mall kenapa ke toilet dulu Pak? Oh iya, ini kamu jeli ya? Iya, ini yang saya... Ini memang kebiasaan. Saya itu kemanapun kalau ke mall sama istri, pertama kali yang saya cek fasilitas mall itu adalah toilet, restroomnya. Kenapa? Saya begitu masuk ke mall, apalagi mall yang belum pernah ke sana ya, begitu masuk saya tanya restroomnya, saya cek. Kalau restroomnya bersih, aman, nyaman gitu, saya lanjutkan jalan-jalan di mall itu. Begitu masuk restroomnya nggak nyaman, nggak bersih, saya langsung pindah mall. Wah. Karena itu penting sekali ketika nanti pas belanja, istri sudah milih barang, di kasir, antri, nah saya izin ke toilet. Saya lama-lamain di toilet. Supaya nanti nunggu saya kelamaan, akhirnya bayar sendiri istri Bu. Gitu, Bu. Makanya saya pastikan toiletnya harus nyaman. Supaya saya betah di toilet. Wah di situ banyak bapak-bapak di toilet. Istri kita di kasir semua Pak ya. Ternyata mereka itu makanya harus nyaman. Tapi nggak ada yang dari Damri, nggak ada. Nggak ada ya? Udah keluar semua, tadinya di situ sudah. Aduh. Nah berikutnya kompeten. Ya, kompeten dalam bidangnya. Kompeten itu makanya kenapa ini terjadi penggabungan itu karena itu untuk kebutuhannya. Ini kompetensi yang dikumpulkan menjadi satu semua profesional. Oke. Saya salah satu orang yang profesional. Saya menekuni bakat ini juga karena profesional. Saya berusaha profesional. Saya itu melawak di rumah. Saya tuh orangnya kalau di rumah tegas Bu. Saya nggak pernah bercanda. Saya serius. Walaupun saya nggak pernah marah sama anak ya. Sama istri bertengkar gitu? Oh kalau sama istri bertengkar ya itu hal yang wajar. Yang biasa lah. Biasa. Tapi saya kadang-kadang nggak tega kalau habis bertengkar sama istri itu ngelihat istri sampai sujud-sujud gitu. Saya merangkak itu saya nggak tega. Sampai merangkak sujud gini? Bener, sambil nunjuk. Nunjuk? Gini? Pak keluar kamu dari kolong, keluar. Saya nggak tega ngelihat istri gitu. Bapak yang kalah berarti. Loh, mau kalah? Saya tuh bukan kalah sama istri, saya hanya punya istri yang menangan. Beda sama saya, kalau saya lagi bertengkar nih sama istri. Bedanya apa? Istri tuh nggak pernah berani natap mata saya. Ah ini bagus nih serius. Nunduk aja gini. Serius. Gini aja nunduk. Terus. Sambil ngomong itu Pak. Apa itu? Makanya dengerin. Loh, saya diem aja. Wah, saya pikir istri nggak pernah nunduk terus nggak pernah. Ternyata kamu di bawah. Apa? Ikut saya sembunyi bawah kolong. Sama ya. Oh, pokoknya sama-sama penakut sama istri. Saya itu kalau sama istri itu apa ya? Kompetitif. Saya itu sama istri selalu kompetitif. Dalam segala hal. Karena saya dulu memang dapat istri juga kebetulan kan karena lomba Bu. Loh, serius nih, nggak percaya. Saya itu apapun dulu saya dapat dari lomba. Prestasi, saya itu orang mengandalkan prestasi. Saya saking banyaknya lomba, dulu istri dapat lomba apa ya? Pokoknya yang menang dapat yang cantik Bu. Nah, saya kalah. Jelek dong, berarti jelek Loh, dong. Berarti jelek dong. Loh kan saya bukan manusia yang selalu menang, kan pernah kalah. Nah pas lomba dapat istri itu saya kalah. Jadi ya bisa dikira-kira lah ya dapatnya seperti apa. Tapi kalau toh istri bisa milih, prinsip saya akan tetap milih yang nggak cantik. Kenapa? Karena saya berpikir gini, kalau punya istri cantik ketika masih muda, iya. Nanti kalau bertambah usia, tambah tua bisa jadi jelek.
Makanya saya pilih istri yang jelek, kalau tuanya jelek, saya sudah nggak kaget. Itu untuk persiapan masa tua saya. Karena kaget ketika muda itu nggak masalah, kaget ketika sudah tua, itu bahaya. Saya mengantisipasi itu. Iya. Supaya nggak kaget di masa tua saya. Pantesan istri saya ngeliat saya lama-lama kaget sekarang, Pak. Ah, istrimu memang dulu dapat lomba, saya tahu juga dapat kamu itu karena lomba dan dia kalah. Aduh, tapi walaupun itu. Tapi itu dulu Bu, iya. Sekarang kan zaman sudah pakai skincare itu. Sekarang. Istri saya udah, wah, saya apapun ya istri saya, kamu beli skincare yang paling mahal lah, udah. Pokoknya yang paling mahal saya bayarin, saya beliin. Wes. Itu make ya. Berapa lama? Baru sebulan. Sebulan? Langsung terasa perubahannya itu. Wah. Sebulan loh baru. Terasa? Terasa banget. Jadi sebulan yang lalu kalau saya makan ada ayam, ada ikan. Sekarang cuma tahu, tempe. Aduh, terasa banget perubahan. Perubahan skincare itu yang terasa itu. Yang penting terlihat cantik istri. Ya, memang. Biaya mahal tapi istri terlihat cantik. Wah lumayan. Ya kan di saya itu udah apapun kan inner beauty. Weh. Cantikannya dari dalam. Makanya saya larang keluar rumah. Biar? Karena begitu keluar nggak cantik. Cantiknya tuh dari dalam. Udah kamu di dalam aja udah biar cantik. Mana sih Bapak dari tadi ngomongin? Ini loh istri saya. Mana? Nggak percaya. Ini Bapak Ibu ini istri saya jadikan wallpaper. Sama siapa itu? Nah cucu. Cucu siapa ya? Dia nggak tahu. Cucu ponakan. Lupa saya belum punya cucu kok foto sama cucu. Ini cucu ponakan ini. Kan dulu kalau kita nyimpen foto istri, foto pacar kan di dompet. Sekarang saya nggak bisa nyimpen foto istri di dompet. Kenapa? Karena dompet saya dibawa istri. Kalau saya simpen di dompet ya sendiri yang bawa kan gitu. Percuma ya. Makanya saya pasang di wallpaper. Wallpaper. Untuk penyemangat. Apapun kondisi istri saya kan itu udah yang terbaik buat saya. Kalau saya ada masalah kerja saya lihat wallpaper wajah istri, aduh masalah langsung jadi ringan. Wis mantap. Masalah paling berat ya ini. Udah nggak ada yang ngalahin kamu deh masalah. Kalau saya ada masalah tempat kerja gitu buka handphone lah wajah istri. Enteng, masih berat ini udah. Mau punya masalah? Enggak, pinjem dong Pak. Bang, masalah saya banyak. Masalah saya banyak. Keluar, handphonemu keluarin. Kenapa? Kenapa istriku telepon kamu tadi? Enggak ada Pak. Di ruang ada miss call. Ini istriku, istri saya sendiri. Istriku, saya kasih nama istriku. Saya nyimpen nama istriku di sini kan istriku Bu. Kok istriku telepon Akbar? Saya kan kaget. Apa mungkin telepon saya nggak kedengaran gitu? Saya lihat, lu nggak ada panggilan, makanya curi. Ganti istrimu. Orang istriku. Biar aku nggak kaget, tak pikir istriku telepon kamu. Istrimu, ganti istrimu. Bapak yang ganti dong. Maksudnya? Cintaku, sayangku gitu. Nah, saya kan nggak suka bohong. jadi ketahuan. Kamu ganti gitu loh. Ya ganti, Bapak yang ganti. Bu, kerja di entertain kayak saya itu jangan dibilangin, apalagi kalau laki-laki ya. Itu yang namanya dicurigai itu dulu awal menikah itu gitu Bu. Curiga aja bawaannya istri itu kalau saya kerja. Pulang kerja itu handphone dulu mesti digeledah. Kontak person itu dicek satu persatu. Ada nama-nama yang disamarkan enggak, takutnya gitu. Saya tahu itu saking cintanya, saking sayangnya, tapi kadang-kadang kan kesel Bu. Kita ini udah bener, enggak neko-neko masih dicurigai. Pernah waktu itu dia periksa, ada nama Mak Lampir Bu. Di kontak person. Terus? Dia curiga mana ada orang nama Mak Lampir kan. Penasaran, dipencet. Dia kaget yang bunyi handphone dia sendiri. Baru tahu saya kasih nama Mak Lampir. Bapak tega berarti. Tapi setelah itu dia kapok, nggak pernah geledah handphone saya lagi. Orang kita udah jujur masih dicurigai. Lah makanya Pak, saya kan dulu juga gitu. Kalau habis reuni, habis apa gitu, dicek. Makanya saya ganti gitu kayak tukang galon, tukang gas gitu. Tapi itu dulu Pak. Beda kualitas. Itu dulu. Coba saya tanya nih, buktinya ya. Apa? Handphonemu di rumah kalau mulai dipegang istrimu, apa yang kamu rasakan? Ya banyak deg-degan. Bapak-bapak lain juga gitu Pak. Oh, jangan ngajak bapak-bapak, aku tanya kamu. Kamu aja. Ya deg-degan Pak. Beda kualitas. Saya, nih terus terang nih Bapak Ibu.
Aku lihat handphonemu dipegang istrimu, aku nggak deg-degan sama sekali. Kan handphoneku. Beda kualitas. Orang handphone saya. Ya itu makanya beda. Orang bangun tidur kayak kamu itu. Iya. Pertama kali yang dicari apa? Iya sekarang handphone. Udah ketebak. Orang kualitas rendah itu gitu. Ngecek aja Pak. Nah alasannya. Pokoknya bangun tidur yang kamu cari handphone. Itu manusia kualitas rendah. Lah Bapak. Sama-sama punya handphone beda dengan saya. Saya bangun tidur pertama kali yang saya cari anak. Apa? Anak? Handphone saya kan dibawa anak. Sama aja. Oh beda, saya nyari anak, kamu nyari handphone kok. Lah saya nyari handphone buat nyari anak. Berarti anak nomor 2 buat kamu. Pertama handphone, kalau saya nyari anak dulu. Anak ketemu handphone nomor 2. Tapi kan tujuannya handphone. Beda kualitas. Maksudnya Pak, sekarang itu kenapa handphone penting nih ya? Karena apa-apa, misal ini, kita gini aja deh, rahasia apa semua laki-laki kan di sini nih. Wah. Maksudnya ada di handphone. Kamu masih rahasia. Kegiatan apa aja sekarang makanya handphone. Makanya diyakinkan, istri itu saya bilang tadi, harus dibikin percaya. Amanah, trust itu penting. Kamu mau biar istrimu percaya, kamu gimana? Ya sudah saya bilang. Pokoknya Dek, kamu dan aku ini tidak terpisahkan. Ibarat ya surat sama perangkonya lah, saling nempel gitu. Ini mohon maaf, terakhir kali lihat perangko kapan Bapak Ibu? Lama kita nggak lihat perangko ya. Ngerayu masih pakai perangko. Lah Bapak. Itu anak muda yang denger, ini ngomong apa kok fiktif gitu. Itu kamu kalau ngerayu itu yang update. Kalau saya orang teknik, ngerayu tetap update walaupun tujuannya sama. Kan saya panggil istri saya kan mama. Iya. Bu, katanya mama. Enggak, saya kan dibilang ibu mertua dulu. Bu, saya ngomong ke anaknya ya Bu ya. Enggak perlu. Ma, kamu sama aku itu enggak terpisahkan. Enggak bisa hidup satu tanpa lainnya. Kalau diibaratkan itu kayak handphone dan SIM card. Tidak terpisahkan, melengket terus, enggak bisa hidup satu tanpa lain. Istri seneng dong. Seneng istri saya. Istri enggak tahu, handphone sekarang SIM cardnya bisa 2 ya Bu ya. Bisa. Istri saya jangan dikasih tahu. Itu namanya nggak setia, nggak ada trust seperti itu Pak. Tapi itu canggih. Tapi memang kalau ada kamu nggak usah sombong. Apa? Istri saya itu memang karena pinter juga ya. Jadi sekarang udah nggak pernah punya saya. Kenapa? Sejak saya belikan yang face lock ID udah beres. Itulah bedanya istrinya Mas Akbar dengan istri saya. Istri saya itu handphone secanggih apapun, dikunci pakai metode apapun masih bisa dibongkar. Itu istri saya. Masa? Hebat. Ini handphone saya pakai face lock, face ID aja masih bisa dibongkar. Mungkin pas saya tidur, ini satu-satunya saat nggak pegang. Di CCTV kan kelihatan. Saya kan naruhnya di sisi kompor, di CCTV udah penuh barang. Rumah nggak ada kameranya, ada nggak kameranya? Ada. Carport saya kecil aja kamera 2, saya pasang kamera ini ngawasi kamera ini ngawasi kamera ini. 6 tahun Bu saya pasang kameranya nggak hilang. Sepeda motor 4 kali hilang. Tapi kameranya enggak. Oh, kameranya bagus itu. Wifi ada di rumah. Loh, melecehkan lagi. Rumah saya itu saya pasang wifi yang paling mahal langganannya, pokoknya yang paling cepat, paling kenceng. Langganannya? Pokoknya paling mahal siapa? Kalau nggak percaya, kalau mampir di rumah saya Bu, silakan dicoba wifi di rumah saya itu begitu login langsung lock out. Tahu, wih kenceng banget ini. Saya bayar mahal. Itu berarti lambat. Lambat gimana orang login langsung lock out saking kencengnya kok. Terus itu tadi gimana? Saya cek kan, mungkin pas saya tidur. Tapi saya mikirnya gini kan, tapi kalau sudah terjadi gitu, password diketahui istri dibuka. Biasanya di rumah tangga saya ini ya, besoknya pasti ada diskusi kecil. Tapi berkepanjangan. Sama. Diskusi kecil tapi berkepanjangan. Itu diskusi besar. Lu kecil, nyantai, sambil nyantai, ngobrol, tapi dan kadang-kadang saya merasa diskusinya udah selesai, tiba-tiba setengah tahun, setahun berikutnya, diajak diskusi, temanya masih itu lagi. Waduh, ya kan repot, saya sudah setahun yang lalu saya jawab apa kan lupa ya Bu ya. Kalau saya jawab, lah istri saya ingat kalau jawabannya beda. Waduh, celaka, makanya kesalahan saya milih istri ya karena nggak milih yang pelupa itu tadi. Terus? Jadi gitu. Ya saya namanya laki-laki kan mau bales dong. Iya. Masa handphone saya aja yang bisa dibongkar, handphone istri harus saya buka. Saya tunggu istri tidur kan. Terus? Saya ketiduran. Kan nggak perlu diceritain. Ya kan besoknya ada lagi. Besoknya
Saya tunggu istri tidur. Udah. Yang nyenyak apa belum? Yeah. Saya tes. Diem. Saya kaget. Oh berarti saya belum tidur. Loh, kemarin nggak saya cek, saya ketiduran loh. Makanya saya cek. Itu orang kan sadar, dia tidur atau enggak sadar, nggak perlu diteks. Seorang saya kemarin nggak sadar tiba-tiba tidur. Makanya ini saya tes dulu. Begitu saya kaget, oh berarti saya belum tidur. Itu sudah. Terus harus dipastikan, jangan sampai salah. Terus handphone istri saya ambil kan, set pelan-pelan. Saya deketin ke wajah istri. Kebuka? Enggak kebuka. Kurang deket kali. Ya, saya mikir kurang dekat kali ya. Pelan-pelan, takut bangun kan. Enggak kebuka? Enggak kebuka juga. Aduh. Bukan istri bapak kali. Ngawur. Ngomongnya mulai ngawur kamu. Lah bukan istri bapak? Enggak mungkin itu bukan istri saya. Kok enggak mungkin? Ya kalau bukan istri saya kan kemarin enggak ketiduran saya. Mancing emosi. Pak, kamu itu jangan mancing. Itu istri saya itu. Terus? Kenapa ya handphone sama kok istri nggak kebuka. Terus? Saya sampai nggak bisa tidur. Mikir kenapa. Baru menjelang subuh nih saya. Oh ini dia penyebabnya. Apa? Istri saya itu kalau tidur nggak pernah pakai make up Bu. Jadi? Wajahnya beda banget. Mungkin dulu dia pas bikin Face ID pakai make up lengkap kan. Begitu tidur nggak pakai make up, handphonenya nggak mengenali wajah istri saya. Duh, serius nggak kebuka. Mungkin handphone kalau bisa ngomong, ini siapa? Wah kacau ini. Makanya pengalaman ya, belajar dari pengalaman. Sejak saat itu supaya handphone saya nggak kebongkar lagi pas saya tidur. Sejak saat itu saya kalau mau tidur pakai make up. Saya sekarang biasa gini. Tapi kalau nanti di rumah mau tidur, saya pakai lipstick, pakai eyeshadow, lengkap make up. Biar handphone nggak kebuka. Biar handphone aman ya. Aman. Karena memang sekarang itu semuanya serba handphone Pak. Yes. Belanja aja Pak ya. Sekarang belanja. Belanja aja sekarang semua era digital. Bahkan naik bus apa sekarang beli tiket apa semua bisa online kan Pak. Belanja aja sekarang cukup gini aja Pak. Titit beres. Ini banyak ibu-ibu terhormat. Kenapa? Masa belanja pakai titit? Loh, enggak. Lah, itu tadi ngomong Bu ya, mohon maaf, bukan saya. Ngomong sendiri kamu. Pak, maksudnya sekarang era digital. Belanja pakai, kamu tadi ngomong apa? Ayo. Tit. Sekarang dikasih jeda, tadi enggak. Ya cuma kaget. Masa belanja pakai titit? Saya kan bisa belanja banyak kalau gitu. Dapat kembalian juga. Itu maksudnya Pak, bunyinya. Era digital kita harus siap Pak. Sekarang itu apa-apa cukup gini Pak, ngetep gitu. Iya memang, gini. Makanya tapi tetap teknologi ya itu di tangan orang yang tepat bermanfaat, di tangan orang yang salah bisa jadi masalah. Makanya harus hati-hati. Maksudnya? Saya itu makanya kalau saya belanja, mohon maaf, walaupun canggih kalau untuk kebutuhan sehari-hari saya peduli dengan UMKM ya sama istri. Saya istri itu belanja di warung-warung tetangga. Karena? Nggak pernah di minimarket. Itu dekat rumah. Karena selain dekat ya, dengan uang yang sama dapatnya lebih banyak Bu kalau belanja di warung-warung tetangga. Oh lebih murah? Enggak, karena di warung-warung tetangga kan belum ada CCTV. Kalau di minimarket kan sudah ada. Jadi dapatnya bisa lebih banyak kalau di warung tetangga. Itu nyolong. Itu berarti nyolong mah. Ya, kok nyolong? Kalau sekarang saya pakai sistem gitu belanja. Kalau dulu istri saya tuh saya kasih modal, saya suruh buka toko. Oh buka toko. Saya kasih modal nih linggis kunci T. Kamu buka toko. Sana. Itu namanya ngerampok. Dapatnya dulu lebih banyak. Dari tadi ngajarin yang nggak bener ngerampok. Telepon istri saya teleponin. Istri saya tuh kalau saya kerja Bu telepon terus Bu. Ya Allah. Padahal belum selesai. Ya, sudah telepon. Udah tahu dia setiap setengah jam dia telepon. Dia saat dia nggak telepon saya itu hanya pas saya telepon. Sama dong berarti. Tapi ya walaupun sama-sama telepon ini dirasakan lah bagi bapak ini. Telepon di tangan suami dan telepon di tangan istri itu sama-sama alat komunikasi. Tapi motivasi penggunaannya bisa 180 derajat beda. Kenapa? Ini kalau contoh istri telepon saya. Iya. Kalau istri telepon suami itu tujuannya supaya hatinya tenang. Motivasi teleponnya adalah untuk memastikan pasangannya ada di mana,
supaya tahu keadaannya bagaimana, supaya hatinya tenang. Tenang. Jadi kalau istri telepon saya, Pak di mana? Ini lagi di Bogor ada acara damri. Hati istri saya tenang, karena tahu suaminya sedang bekerja baik-baik saja. Iya. Itu. Tapi kalau saya telepon istri, tujuannya sama supaya hati saya tenang. Motivasinya adalah untuk memastikan istri tidak ada di sekitar saya, supaya hati saya tenang. Itu gitu. Kalau Bapak gitu, kalau saya telepon, Mah di mana? Di rumah Pak, masa? Tenang, ya kan? Oke. Wah di mana? Ini lagi di Senayan City Pak. Pindah mall yuk, istri saya di sini. Gitu. Jadi, nah yang ketawa itu berarti sama ya yang dirasakannya. Nggak masalah, nanti saya kasih tips. Itu bisa kalau nggak dihilangkan ya ditutupi bisa. Nanti saya kasih tips kalau diundang lagi. Biar itu tadi ya, biar nggak takut sama istri tadi ya. Saya nggak pernah takut. Ya. Bu, tadi kita baru nyampe A dan K. Nah. A, K, masih ada H, L, A, K. Ya, harmoni. Harmoni, ya, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini materi isinya lebih menarik, Bu Tia. Yeah. Nanti akan saya ungkap kalau diundang lagi, Bu. Saya janji. Saya masih punya utang 4 huruf H, L, A, K. Tolong saya diingatkan ya, Bu ya. Tolong saya diingatkan. Jadi, kalau mungkin Ibu nggak sempat ingat, nanti ya saya ingatkan Ibu lah untuk undang saya lagi ya, Bu ya. Karena ini penting, ini menarik Bu, HLAK ini, saya janji ini lebih menarik. Untuk tadi yang 4 ya, tentang akhlak itu ya. Iya. Karena waktu juga, karena tadi kita akan terlalu banyak materi, jadi yang tapi paling enggak, ya, saya masih punya utang Bu, maaf Bu ya. Ada yang disampaikan gitu Pak, yang ada isinya, jangan kosong semua dari tadi, ada manfaatnya gitu loh. Itu. Jadi selama ini tadi ngambuk, nggak ada isinya sama sekali. Saya itu gini ya, saya tahu kultur bangsa kita Bu ya. Dulu kalau sekolah kita itu 12 tahun diajari, sepintar apapun kita, ada hal pelajaran yang kalau pelajaran itu datang semua murid, mau pinter nggak pinter, pasti bahagia. Olahraga dulu. Olahraga ada yang suka, ada yang enggak. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu diberi pilihan karena tahu ada yang suka, ada yang enggak. Apa? Ada satu pelajaran kalau datang semua murid bahagia. Pelajaran kosong. Ketawa semua ingat ya. Makanya 12 tahun kita dididik dalam kultur yang seperti itu pasti akan terbawa sampai kapan. Makanya yang saya sampaikan itu kosong. Yang penting apa? Ditunggu dan bikin bahagia. Itulah. Itu saya masuk lewat celah itu. Jadi bukan sembarangan. Memang saya usahakan kosong supaya masuk dan ditunggu bikin bahagia. Tapi paling enggak pesan apa gitu loh Pak? Ya tadi menyambung yang disampaikan ya. Sinergi productivity tadi itu. Sinergi for productivity. Sebentar lagi kita akan bersama-sama bekerja antara Damri dan PBD melebur menjadi satu. Jadi sudah tidak ada lagi egosentris. Kamu Damri, kamu PBD, kamu cabang mana, kamu cabang. Enggak ada. Semua berkumpul di sini niatnya adalah berjuang. Dan saya hanya mengingatkan, berjuang butuh bersatu. Berjuang butuh bersatu. Jangan 2. Jadi bernya 1 aja. Kalau 2 jadi berjuang. Berjuang butuh bersatu. Kalau 2 berjuang. 3 berjuang Pak yang benar Pak. Tadi udah mulai benar, cuma agak bingung. Benar, berjuang butuh bersatu, sudah sampai di situ aja. Oke. Makanya dibutuhkan sinergi tadi. Kebersamaan. Nggak ada egosentris, nggak ada aku lagi, yang ada kita. Tadi kan ada aku menjadi kita. Itu tadi. Jadi mulai sekarang ganti aku dengan kita. Jadi tujuan itu bukan hanya tujuan aku, itu tujuan kita. Semangat berjuang bukan hanya semangat berjuang, itu semangat berjuang kita. Tugas kita bukan hanya aku. Karena nanti keberhasilan, kesuksesan, itulah keberhasilan dan kesuksesan kita, bukan lagi aku. Ganti aku dengan kita mulai malam ini. Mantap. Ini berarti job kita ya? Ini job aku. Ini job aku. Katanya ganti kita. Itu untuk Damri, ganti aku dengan kita. Untuk kita tetap aku. Bu Tia ini job aku Bu. Kamu jangan mengita-ngitakan aku. Kesuruh ganti. Itu untuk Damri, ganti aku dengan kita. Untuk kita, ini tetap aku. Kamu belum aman. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Apa perlu tanya jawab Q&A? Oh, perlu. Saya beri kesempatan mungkin 3-4 bertanya, yang lain siap-siap menjawab ya. Terus Bapak ngapain? Saya lihat aja dari sini. Tapi saya senang. Ya, kalau ada interaktif itu saya senang. Senang ya? Oke. Oh, tidak ada pertanyaan, bagus. Daripada Bapak salah jawabnya. Loh, ya kan tinggal minta maaf. Jadi mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Ya. Karena raker kemarin sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Mudah-mudahan sampai besok acara berjalan dengan lancar. Ya. Dan apa yang ditargetkan bersama bisa kita capai. Saya yakin 2023 ini Damri akan semakin besar, semakin jaya. Tepuk tangan buat Damri, keluarga besar Damri. Dan akan terus. Dan saya yakin Damri itu pasti maju. Iya. Damri pasti maju. Paling kalau hanya pas parkir aja butuh mundur, maju. Tapi Damri itu selalu maju. Jadi tenang aja. Semangat. Makanya saya yakin aja. Jadi sekali lagi kalau ada kata yang salah mohon dianggap benar. Salah ya salah lah. Nah, kita kan mohon ya kan. Tak ada Gading yang tak retak. Kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel. Siap. Sehingga tidak. Gosip malah. Tak ada Gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan Gading yang tak retak. Iya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita diundang Damri lagi. Amin. Sukses, selamat malam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.